Saudara, keluarga Brigadir J meminta kasus penembakan di rumah Kadif Propam Polri diusut tuntas. Keluarga menilai ada kejanggalan dari kematian Brigadir J. Keluarga meminta jangan ada rekayasa pengungkapan kasus ini. Terus tangan jari sebelah kiri patah. Terus ada luka di jari kelingking. Sesudah itu kami buka kaos kakinya, ternyata di kaki sebelah kanan ada luka benda tajam. Nah, terus di mata sebelah kanan, di bawah sebelah mata kanan ada luka benda tajam juga. Nah, terus di hidung ada bekas jahitan. Nah, di bibir juga ada luka. Bahkan giginya juga yang tadinya rapi, kok bisa gak bagus lagi gitu. Berarti di sana kan ada kejanggalan, berarti ada di bagian tubuh perut ada biram gitulah, memar-memar. Dan saudara, terkait dengan kasus baku tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri yang menewaskan 1 orang polisi, kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Peradi Usman Hamid dan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Profesor Hermawan Sulistyo. Selamat sore, Mas Usman, Prof. Kiki. Selamat sore. Baik, Mas Usman, tadi keluarga menyatakan ada kejanggalan, ingin diusut tuntas, transparan. Anda melihat bagaimana penyelidikan kasus ini sejauh ini, Mas Usman? Ya, terima kasih. Memang apa yang disampaikan oleh keluarga cukup mengejutkan masyarakat, terutama kalau dilihat dari sisi keterangan tentang kondisi dari tubuh almarhum yang memang memperlihatkan bekas-bekas misalnya benturan alat tumpul begitu ya, atau alat senjata tajam. Selain memang apa yang tadi disampaikan sudah sangat jelas memberikan kesan bahwa ada kemungkinan pelaku melakukan tindakan kekerasan terlebih dahulu kepada almarhum. Pelaku dalam arti ini pelaku yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Huta Barat ini. Dan saya kira saya setuju bahwa kepolisian harus membuka proses hukum atas kasus ini dan menjalankan investigasi yang efektif, transparan, dan memastikan bahwa apa-apa yang dianggap janggal itu ditelusuri, mulai kronologi peristiwa, kemudian soal CCTV ada tidaknya, sampai dengan luka-luka bekas. Ini perlu TGPF tidak, Mas Usman, seperti yang didorong oleh IPW? Setuju saja seandainya itu ada semacam tim gabungan untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan secara independen. Karena pelaku adalah anggota polisi misalnya, korban adalah anggota polisi, peristiwanya di rumah dinas pejabat kepolisian. Bahkan saya sependapat dengan usulan agar misalnya Kadif Propam dinonaktifkan terlebih dahulu agar proses hukum ini bisa berjalan secara imparsial, secara tidak berpihak dan objektif gitu ya, untuk kepentingan. Kenapa harus dinonaktifkan dulu, Mas Usman? Agar apa? Untuk memastikan objektivitas proses hukum tidak terpengaruh. Menjamin objektivitas ya? Iya. Baik. Prof. Kiki, tanggapannya tadi perlu TGPF karena pelaku polisi, korban polisi di rumah jenderal polisi juga. Saya? Iya, Prof. Kiki tanggapannya. Ya, begini, ini kan jangan berspekulasi dulu. Kalau saya based on forensik aja, ya itu kan bukan hasil forensik, itu kan penglihatan, perabaan, namanya palpasi dari keluarga. Hasil otopsi kan belum tentu seperti itu. Gitu. Jadi kita tunggu dulu lah. Jangan berkesimpulan ini lalu. Tadi sih sudah disampaikan sedikit, Prof, yang hasil otopsi sementara ada luka tembakan, betul, luka sayatan, tapi dihasilkan dari proyektil. Itu tadi yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel, Prof. Sementara, ya, otopsi sementara. Jadi kayak gini, misalnya, ada perkelahian atau penyiksaan
Kalau ada luka tembak, berarti setelah berantem kan kira-kira begitu. Kalau setelah berantem ada luka tembak, berarti nembaknya dalam jarak pendek. Kalau dalam jarak pendek, hasil forensiknya harus ada jelaga yang menempel di dada korban. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih sebetulnya korban dan siapa yang bukan korban gitu. Kenapa? Saya lihat ini terjadi viktimisasi, ya. Korban yang dalam hal ini meninggal itu diisukan macam-macam, dikapitalisasi, disalahkan, jadi menjadi korban 2 kali. Itu viktimisasi namanya. Nah, yang melakukan mungkin saja dia korban, terus disalahkan segala macam, padahal belum ada proses yang Jadi jelas. siapa pelakunya kalau gitu, Prof. Kiki? Kalau misalkan tadi korban bisa jadi pelaku, pelaku bisa jadi korban. Bukan. Si pelaku itu bisa jadi dalam satu situasi seperti yang disampaikan polisi, dia membela diri. Kita belum tahu nih, kita belum tahu karena belum ada rekonstruksi, belum ada penjelasan forensik gitu. Nah, lalu disalahkan dia, disalahkan. Itu korban 2 kali. Gitu. Jadi keempat pihak yang terlibat itu semua mengalami proses viktimisasi namanya. Sudah jadi korban, disalahkan, dikorbankan lagi gitu. Jadi sebaiknya kita menahan diri, ya, tunggu hasil forensik aja. Jadi cukup ya penyelidikan di polisi ya, Prof. Kiki? Ya, kan nanti ada pengumumannya. Kalau orang ngomong misalnya ada penonton atau ada orang awam yang bicara berspekulasi tentang ada 7 proyektil. Ya kalau 7, kalau 8, kalau 6, kan kita belum tahu hasil resminya itu apa. Nah, kalau ada kejanggalan di situ, baru kita pertanyakan. Jadi kalau independen seperti itu, wong ini semua yang terlibat itu di Propam. Baik, kita ke Mas Usman ya. Propam itu sangat terlatih untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Mas Usman, gitu. Propam terlatih menangani kasus seperti ini, biarkan di internal polisi sendiri tanpa perlu TGPF, Mas Usman. Ya, tentu Propam memiliki keahlian untuk melakukan investigasi terhadap tindakan-tindakan anggota kepolisian yang diduga melanggar hukum atau menyalahgunakan profesi kepolisian. Tetapi peristiwa yang terjadi dan kita bahas hari ini bukan peristiwa yang katakanlah biasa, melainkan peristiwa yang terjadi di rumah pimpinan tertinggi dari divisi Propam dan khususnya di rumah dinas dari Kadif Propam, menyangkut dugaan apa yang disebut sebagai dugaan pelecehan terhadap istri Kadif Propam, dan diduga pelecehan itu dilakukan oleh ajudan misalnya sopir Kadif Propam. Nah, ini ada beberapa orang yang saya kira memerlukan semacam proses hukum yang independen, yang netral gitu. Jadi dia memang harus dibedakan dengan keahlian Propam sebagai provos di kepolisian dalam konteks pengamanan dan penindakan terhadap anggota kepolisian yang nakal, dengan satu situasi di mana pimpinan Propam justru bisa saja misalnya dianggap bertanggung jawab. Ini kalau penyidikannya dari internal Polri, impact-nya apa nanti yang Anda khawatirkan, Mas Usman? Aktivitasnya lemah. Gitu. Salah satu yang paling sederhana ditunjukkan adalah dengan misalnya penjelasan kepolisian setelah memakan waktu beberapa hari, bukan dalam hari di mana peristiwa itu baru terjadi. Berbeda dengan langkah-langkah kepolisian dalam berbagai kasus yang bisa menjelaskan secara cepat apa saja yang terjadi dalam sebuah peristiwa beserta alat-alat buktinya, baik itu saksi, saksi ahli, keterangan, petunjuk, bahkan telepon genggam menurut keluarga, menurut telepon genggam dari almarhum itu tidak diberikan kepada keluarga, padahal itu adalah barang-barang pribadi. Tapi dari sisi kepolisian menjelaskan barang pribadi itu tidak ada. Apakah mungkin misalnya seorang anggota kepolisian yang bertugas untuk misalnya membantu atau menjadi sopir dari istri Kadif Propam atau menjadi ajudan dari Kadif Propam itu tidak memiliki... Kita tanya ya, Prof. Kiki tadi ada jeda waktu ketika hari kejadian, ada laporan, tapi baru disampaikan beberapa hari, 4 hari
setelahnya Prof. Kiki. Anda tadi saya belum selesai ngomong, Anda salah. Tadi langsung sempat putus-putus, silakan Prof. Kiki. Soal otoritas propam itu kan ini yang terlibat propam semua, tapi yang nangani kan juga ada Polres Selatan, yang tidak dipahami oleh publik bahwa ada prinsip diskresi, bahwa yaitu wewenang untuk mengambil tindakan pada setiap individu Polri. Jadi kalau pada level-level pangkat yang di bawah seperti brigadir dan barada ini, itu tetap ada prinsip diskresi yang melekat. Kapan dia harus menembak, kapan dia tidak menembak, itu sifatnya individual. Itu satu. Yang kedua, prinsip diskresi itu kalau diterapkan kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nah, dipertanggungjawabkan itu sama seperti dengan prinsip diskresi, maka komandan itu tidak ada dalam polisi itu. Gitu. Atasan itu hanya manajer operasional. Dia bukan komandan karena tidak ada prinsip komando. Ini yang terjadi kenapa seorang kabar reskrim, 2 kali kabar reskrim aktif bisa ditahan, bisa ditangkap. Prof. Kiki. Kalau kasus ini kita terapkan pada Kadipropam misalnya, itu kecurigaan tuh saya kira nggak beralasan. Dulu ada Prof. Kiki, kabar reskrim 2 kali loh. maaf saya potong. Tadi soal disinggung soal bagaimana penggunaan individunya senjata. Nah, boleh nggak Prof. Kiki dijelaskan soal aturan boleh pegang senjata dari polisi? Terakhir seperti apa sih Prof. Kiki? Apakah ada? Boleh. Ini yang saya kira harus dibenahi oleh polisi ke depan. Mengapa pendidikan Bintara saja itu sangat tidak memadai atau masih belum memadai untuk tugas-tugas yang seperti ini, yaitu 7 bulan itu tidak cukup, ya. Mereka hanya diajari keterampilan tapi tidak rohnya, nafasnya. Ini yang harus ditinjau ulang ya. Ya, itu jauh lebih penting karena kalau tidak nanti kasus-kasus lain akan muncul. Durasi terbatas, Mas Usman, singkat saja bagaimana soal kasus ini agar keluarga juga tentu ada harapan. Menurut saya tuntutan keluarga itu harus didengarkan karena ini menyangkut kredibilitas dan integritas kepolisian. Ini juga menyangkut seberapa jauh sebenarnya kepolisian memberi perhatian serius terhadap nasib atau keselamatan anggotanya dalam pelaksanaan tugas. Itu sebenarnya masih dalam konteks pelaksanaan tugas. Dugaan-dugaan yang beredar tentang perbuatan almarhum kepada sang istri atau misalnya kronologi peristiwa penembakan itu sendiri atau misalnya ketiadaan akses untuk melihat jenazah di awal, kemudian juga tidak adanya alat komunikasi yang pada keluarga, itu semuanya harus diusut tuntas. Dan menurut saya penonaktifan Kadipropam itu bukan berarti bahwa Kadipropam pasti terlibat. Baik, kami tangkap. Untuk memastikan objektivitas proses penyelidikannya. Baik, untuk objektivitas proses penyelidikan, kita akan tunggu bagaimana nanti keterbukaan dari kepolisian soal penyelidikan kasus ini. Terima kasih Mas Usman Hamid, terima kasih juga Prof. Kiki telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang hari ini.